Halo, saya Nafisa Saada. Saya Feriska Atania Fehulisa Tarigan. Saya Rizky Fauzi Dalimunte. Dan saya Jonathan Rusferi Simbolon. Kami akan mengajak Anda menelusuri sebuah kisah besar yang membentuk wajah Amerika Utara. Sebuah kisah tentang ambisi, penjelajahan, dan lahirnya koloni-koloni Prancis di dunia baru. Dari St. Lawrence River hingga Mississippi River, Prancis membangun kekuasaan yang luas dan berpengaruh. Inilah perjalanan sejarah tentang kejayaan, konflik, dan warisan abadi dari sistem koloni Prancis di Amerika. Bayangkan sebuah dunia yang belum sepenuhnya dikenal. Sebuah benua luas yang dipenuhi hutan lebat dan kehidupan yang berkembang tanpa campur tangan Eropa. Pada abad ke-16, wilayah ini mulai menarik perhatian kekuatan besar Eropa yang datang dengan tujuan mencari kekayaan dan memperluas kekuasaan. Di antara mereka, Prancis mengambil pendekatan unik, membangun hubungan dengan penduduk asli dan jaringan perdagangan yang luas. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana sistem koloni Prancis berkembang dan mengapa akhirnya mereka kehilangan kekuasaan di Amerika Utara. Pada abad ke-16 dan 17, Eropa berada dalam era perubahan besar yang dikenal sebagai Age of Exploration. Negara-negara berlomba menemukan jalur perdagangan baru untuk mengakses kekayaan Asia. Prancis yang saat itu merupakan salah satu kerajaan kuat, tidak ingin tertinggal. Persaingan antar negara Eropa semakin intens, terutama dengan Inggris dan Spanyol. Selain faktor ekonomi, terdapat juga motivasi religius dan politik. Gereja Katolik mendorong penyebaran agama, sementara kerajaan ingin memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Dalam kondisi ini, ekspedisi ke Amerika menjadi langkah strategis. Para penjelajah Prancis berangkat dengan risiko besar, menghadapi badai, penyakit, dan ketidakpastian. Namun ambisi untuk menemukan peluang baru mendorong mereka terus maju. Inilah awal dari keterlibatan Prancis di Amerika Utara. Eksplorasi awal Prancis di Amerika Utara tidak langsung menghasilkan kota besar atau koloni padat. Sebaliknya, mereka fokus pada penjelajahan wilayah, terutama sungai dan danau. Sungai Mississippi dan wilayah Kanada menjadi jalur utama. Para penjelajah menjalin kontak dengan berbagai suku penduduk asli, mempelajari cara bertahan hidup, dan memahami kondisi lingkungan. Mereka menemukan bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya, terutama bulu hewan yang sangat berharga di Eropa. Oleh karena itu, mereka mulai membangun pos perdagangan kecil sebagai titik awal aktivitas ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan Prancis untuk beradaptasi secara perlahan. Namun strategi ini juga membuat pertumbuhan koloni mereka jauh lebih lambat dibandingkan Inggris yang langsung membangun permukiman besar. Berbeda dengan bangsa lain, Prancis tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah. Mereka lebih menekankan perdagangan, hubungan sosial, dan penyebaran agama. Perdagangan bulu menjadi sumber utama ekonomi.
para pedagang bekerja sama dengan penduduk asli dalam sistem yang saling menguntungkan. Selain itu, misionaris Katolik memainkan peran penting dalam menyebarkan agama dan membangun hubungan budaya. Pendekatan ini menciptakan interaksi yang lebih damai dibandingkan konflik yang sering terjadi di koloni lain. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena tidak menghasilkan populasi besar yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah luas. Dengan kata lain, Prancis memiliki hubungan kuat, tetapi kontrol wilayah yang relatif lemah. Wilayah Louisiana, mahakarya koloni Prancis di Amerika Utara, sebuah kekuatan raksasa yang membentang dari Teluk Meksiko hingga Kanada. Dengan menguasai sungai Mississippi, Prancis menguasai jalur perdagangan dan transportasi paling krusial di benua. Namun, luasnya tanah ini menjadi petaka. Penduduk yang sedikit membuat pengawasan dan pertahanan menjadi sebuah mimpi buruk. Tensi ekonomi raksasa yang sulit dikelola ini akhirnya menjadi faktor penurunan kekuatan Prancis di Amerika Utara. Sistem pemerintahan koloni Prancis di Amerika Utara bersifat sangat terpusat dan berada langsung di bawah kendali kerajaan di Eropa. Raja Prancis memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah koloni. Raja menunjuk gubernur untuk pertahanan dan diplomasi, serta intendan yang mengurus urusan ekonomi dan hukum. Namun, jarak geografis yang sangat jauh menjadi hambatan besar. Keputusan sering terlambat dan kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan kebijakan dari pusat. Hal ini menyebabkan banyak tantangan dalam pengelolaan koloni, terutama dalam situasi darurat. Sistem yang terlalu bergantung pada pusat kekuasaan ini pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan utama dalam mempertahankan koloni Prancis di Amerika Utara. Gubernur, perwakilan raja yang memegang takdir koloni Prancis di Amerika Utara. Sebuah posisi penuh tanggung jawab besar. Tugas utamanya, menjaga keamanan wilayah dan mengawasi aktivitas militer untuk melindungi koloni dari ancaman. Selain itu, ia harus mengatur hubungan yang rumit dengan penduduk asli, sebuah keseimbangan yang sulit untuk dipertahankan. Namun, posisi ini penuh tekanan. Dari kerajaan, pedagang, hingga penduduk koloni sendiri, ditambah kondisi geografis yang keras. Di tengah keterbatasan informasi, keputusan cepat harus diambil. Sebuah kesalahan bisa berakibat fatal, karena di tangan gubernur terletak kunci keberhasilan atau kegagalan sebuah koloni. Ekonomi koloni Prancis sangat bergantung pada perdagangan bulu, terutama bulu berang-berang yang sangat diminati di pasar Eropa. Para pedagang Prancis menjalin hubungan erat dengan penduduk asli untuk memperoleh bulu tersebut. Sistem ini menciptakan jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan wilayah pedalaman Amerika dengan pasar internasional. Para coureurs de bois atau penjelajah pedagang sering melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan untuk berdagang langsung dengan suku-suku asli. Meskipun menguntungkan, sistem ini juga memiliki risiko besar. Ketergantungan pada satu komoditas membuat ekonomi koloni rentan terhadap fluktuasi harga dan persaingan Inggris. Namun demikian, perdagangan bulu tetap menjadi tulang punggung ekonomi koloni Prancis selama bertahun-tahun. Salah satu ciri khas koloni Prancis adalah hubungan mereka yang relatif lebih baik dengan penduduk asli dibandingkan bangsa Eropa lainnya. Prancis sering menjalin aliansi dengan suku-suku lokal untuk tujuan perdagangan dan militer. Mereka belajar bahasa dan budaya setempat. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pernikahan antara pendatang Prancis dan penduduk asli. Hubungan ini memberikan keuntungan strategis bagi Prancis, terutama dalam menghadapi persaingan dengan Inggris. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepentingan dan tekanan dari konflik antar suku kadang menimbulkan ketegangan. Meskipun demikian, pendekatan diplomatik ini menjadi salah satu kekuatan utama Prancis dalam mempertahankan pengaruhnya di wilayah yang luas. Misionaris Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan koloni Prancis di dunia baru. Mereka tidak hanya datang sebagai penyebar ajaran agama, tetapi juga sebagai agen budaya yang membawa nilai, tradisi, dan cara hidup Eropa. Dengan semangat pengabdian, para misionaris menempuh
perjalanan jauh dan penuh risiko menembus hutan lebat demi menjalankan misi mereka. Di tengah komunitas lokal, mereka mempelajari bahasa setempat dan berusaha menyesuaikan diri sambil mengajarkan ajaran agama dan sistem pendidikan sederhana. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah kolonial dan penduduk asli, membantu meredakan konflik serta mencatat sejarah yang berharga. Namun, proses ini tidak selalu mulus. Beberapa menolak ajaran baru, memicu ketegangan. Meski demikian, para misionaris tetap bertahan dengan keyakinan. Akhirnya, kehadiran mereka memberikan dampak besar, meninggalkan jejak budaya dan religius yang terus bertahan dalam sejarah. Di tanah yang dipenuhi salju, di mana badai melanda tanpa ampun, kami membangun hidup baru. Meski sederhana, kabin ini adalah benteng kami, pelindung dari kegelapan dan dinginnya dunia luar. Setiap hari adalah perjuangan. Hutan yang sepi menjadi ladang kerja, di mana kelangsungan hidup tergantung pada keahlian dan keberanian. Namun di tengah kesukaran, kehangatan keluarga menyala terang. Satu piring makanan, satu daging, dibagi bersama menjadi sumber kekuatan dan harapan. Salah satu kelemahan mendasar koloni Prancis di dunia baru, jumlah penduduknya yang sangat sedikit. Tidak seperti Inggris yang mendorong migrasi besar-besaran, Prancis lebih fokus pada perdagangan bulu. Akibatnya, permukiman Prancis kecil dan terpencar, dengan pertumbuhan populasi yang sangat lambat. Ini menghambat pembangunan kota dan infrastruktur, serta menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Secara militer, koloni Prancis sangat lemah dan harus bergantung pada aliansi dengan penduduk asli. Pada akhirnya, keterbatasan populasi ini menjadi faktor kunci yang melemahkan posisi Prancis di dunia baru. Di balik kisah-kisah sejarah koloni Prancis di dunia baru, ada kekuatan tak terlihat yang menjaga semangatnya tetap menyala, para perempuan. Mereka adalah jantung keluarga, mengelola semua kebutuhan harian, dan memastikan kelangsungan hidup di tengah kondisi yang keras. Bukan hanya rumah tangga, banyak di antaranya turut berperan dalam kegiatan ekonomi, dari mengawetkan makanan hingga perdagangan kecil. Perempuan menjadi pusat jaringan sosial, membangun stabilitas dan harmoni yang sangat dibutuhkan komunitas koloni. Untuk memperkuat koloni, pemerintah Prancis mengirim Filles du Roi, para wanita muda yang ditugaskan membangun keluarga baru di tanah yang belum dikenal. Melalui pernikahan, mereka menjadi fondasi pertumbuhan populasi dan penanam nilai-nilai budaya koloni untuk generasi mendatang. Tanpa mereka, perkembangan koloni Prancis tak akan secepat dan sekuat ini. Mereka adalah pahlawan tak kenal lelah dari era kolonial. Dalam mengelola koloni di dunia baru, Prancis menerapkan sebuah sistem tanah yang dikenal sebagai sistem seigneurial. Tanah diberikan kepada seigneur atau tuan tanah, yang kemudian membagi dan menyewakannya kepada para petani. Para petani ini menggarap lahan dan membayar sejumlah kewajiban kepada tuan tanah, baik dalam bentuk hasil panen maupun kerja keras. Sistem ini mendorong pemukiman teratur, mengikuti pola memanjang di sepanjang sungai agar semua petani punya akses air dan transportasi. Namun, kewajiban para petani membatasi kebebasan mereka, memperlambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi koloni. Ketimpangan kekuasaan dapat menimbulkan ketegangan. Meskipun dalam banyak kasus, sistem ini tetap menjaga stabilitas sosial. Sistem seigneurial membentuk pola pemukiman dan struktur sosial koloni, menjadi bagian penting dalam sejarah pengelolaan tanah Prancis. Di tengah hutan lebat dan medan yang sulit ditembus, sungai menjadi urat nadi kehidupan koloni Prancis di dunia baru. Jalur air ini menghubungkan pemukiman kecil hingga pusat perdagangan, menawarkan jalur yang efisien di tengah keterbatasan infrastruktur darat. Dari kano sederhana hingga perahu besar, para pedagang dan penjelajah memanfaatkannya untuk berdagang dan menjalin hubungan antar wilayah. Namun, perjalanan ini penuh risiko. Arus deras, badai tiba-tiba, dan kabut tebal membahayakan setiap pelaku perjalanan. Meski begitu, sungai tetap menjadi tulang punggung mobilitas, membentuk pola pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi koloni. Di awal abad ke-18, ambisi dua kekuatan Eropa,
bertabrakan di benua baru. Lembah Sungai Ohio menjadi isu hangat di antara Inggris dan Prancis. Sementara Inggris mendorong para pemukiman, Prancis membangun benteng-benteng strategis untuk memperkuat kontrol mereka atas jalur perdagangan vital. Setiap benteng yang dibangun adalah sebuah pernyataan. Satu langkah lebih dekat menuju konflik yang tak terhindarkan. Suku-suku penduduk asli yang menjadi saksi perubahan terpaksa memilih sisi, membentuk aliansi yang akan menentukan takdir wilayah ini. Ketegangan di perbatasan memuncak. Patroli-patroli saling mengancam, dan bentrokan kecil mulai memecah di seluruh wilayah disputasi. Aksi-aksi ini adalah percikan api yang akan membakar menjadi Perang Dunia Pertama, sebuah konflik yang akan mengubah peta Amerika Utara selamanya. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa persaingan wilayah dan perdagangan, akhirnya berubah menjadi konflik bersenjata terbuka antara Prancis dan Inggris. Perang ini dikenal sebagai Perang Kolonial, sebuah rangkaian pertempuran yang tidak hanya terbatas pada satu lokasi, tetapi meluas ke berbagai wilayah di Amerika Utara. Kedua pihak berusaha menguasai benteng-benteng penting yang berfungsi sebagai pusat pertahanan sekaligus titik kendali perdagangan. Prancis memanfaatkan aliansi dengan penduduk asli dan pengetahuan medan, menggunakan strategi gerilya sebagai keunggulan utamanya. Di sisi lain, Inggris mengandalkan keunggulan jumlah pasukan dan sumber daya yang lebih besar dengan strategi yang lebih terorganisir. Pertempuran berlangsung di medan yang berat, terkurasnya sumber daya ekonomi, dan bagi Prancis, keterbatasan dukungan dari Eropa menjadi beban berat. Perang ini memperlihatkan kelemahan mendasar sistem koloni Prancis, mengungkap bahwa mereka berada dalam posisi rentan menghadapi kekuatan Inggris yang lebih besar. Dihadapi tekanan ekspansi Inggris, Prancis membalikkan keadaan dengan kecerdikan militer yang brilian. Langkah utamanya, jaringan benteng di titik strategis untuk mengontrol perdagangan dan memperlambat musuh. Kerjasama erat dengan penduduk asli menjadi kunci, memungkinkan strategi gerilya yang mematikan. Serangan mendadak di medan lebat terbukti efektif, mengimbangi kekuatan Inggris yang lebih besar. Namun, keterbatasan pasukan dan kendala logistik menjadi patahan Achilles Prancis yang fatal. Strategi cerdas mampu memenangkan pertempuran kecil, tetapi tidak selalu cukup untuk memenangkan perang secara keseluruhan. Di balik keunggulan diplomasi dan jaringan perdagangan mereka, sistem koloni Prancis di dunia baru menyimpan kelemahan fatal. Masalah utamanya, populasi yang sangat terbatas. Dengan wilayah begitu luas, kontrol Prancis sangat lemah, menciptakan celah untuk musuh. Pemerintahan yang terlalu terpusat juga menjadi hambatan. Keputusan penting membutuhkan waktu berbulan-bulan, membuat respons terhadap darurat tidak efektif. Dukungan logistik dari Prancis sering terhambat oleh jarak dan cuaca. Koloni harus bertahan dengan persediaan yang seringkali tidak mencukupi. Ekonomi yang bergantung pada satu komoditas, bulu, membuat koloni rentan. Penurunan harga pasar langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka. Semua kelemahan ini bersatu membuat koloni rapuh. Ketika tekanan Inggris meningkat, posisi Prancis semakin memburuk. Tanpa fondasi yang kokoh, koloni Prancis di Amerika Utara akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi tantangan yang terus berkembang. Abad ke-18 menyaksikan jatuhnya sebuah kekaisaran. Di Amerika Utara, bayangan Prancis perlahan menyusut. Di balik meja perundingan, takdir wilayah dan bangsa ditentukan, bukan di medan perang, tapi dengan tinta dan tulisan. Simbol dominasi jatuh. Bendera biru Prancis diganti, mengakhiri era dan membuka babak baru yang penuh ketidakpastian. Bagaimana dengan mereka? Para pemukim yang hidup di bawah bayangan, yang kini telah pindah. Jaringan perdagangan runtuh, pelabuhan sepi dan gudang kosong menjadi saksi bisu keterpurukan ekonomi. Di dunia baru, kekuasaan Prancis hanya tinggal kenangan.
sebuah imperium yang hilang. Perang Prancis dan Indian, titik balik menentukan yang mengubah takdir Amerika Utara selamanya. Ini bukan sekadar perang lokal, melainkan bagian dari persaingan global antara dua kekuatan kolonial raksasa. Penduduk asli menjadi kunci dengan suku-suku memilih pihak berdasarkan aliansi lama dan harapan keuntungan baru. Prancis mengandalkan gerilya dan medan hutan, sementara Inggris mempertahankan kekuatan jumlah dan organisasi yang superior. Keunggulan sumber daya Inggris mulai menampakkan dampaknya, memberikan tekanan konsisten yang tak terhentikan. Meskipun perlawanan sengit dilakukan, keterbatasan Prancis semakin terlihat dalam menghadapi konflik berkepanjangan. Akibatnya, peta kekuasaan berubah total. Dominasi Prancis di Amerika Utara berakhir, membuka babak baru sejarah kolonial. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam konflik yang melelahkan, Prancis akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Kekalahan besar di Amerika Utara. Wilayah-wilayah yang menjadi pusat perdagangan dan ekspansi kini berpindah tangan. Bendera Prancis diturunkan, menandai berakhirnya dominasi mereka. Gantinya, bendera Inggris kini berkibar di atas tanah yang sama, sebuah perubahan kekuasaan yang sangat nyata. Bagi para tentara Prancis, kekalahan ini membawa rasa kecewa dan kehilangan. Mereka harus mundur, meninggalkan wilayah yang telah mereka pertahankan. Sementara itu, para pemukim dihadapkan pada ketidakpastian baru, harus menyesuaikan diri dengan pemerintahan Inggris yang memiliki sistem yang berbeda. Namun, warisan budaya Prancis tetap hidup, menjadi bagian dari identitas wilayah yang tidak mudah dihapus. Sebuah babak baru dalam sejarah Amerika Utara pun dimulai. Kekalahan Prancis di Amerika Utara bukan hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga mengguncang kehidupan penduduk asli secara mendalam. Selama bertahun-tahun, mereka menjalin hubungan stabil dengan Prancis, memiliki posisi sebagai mitra, bukan sekadar tunduk. Namun, ketika Prancis kalah, keseimbangan itu runtuh. Inggris, sebagai kekuatan baru, datang dengan ambisi ekspansi yang merusak ruang gerak mereka. Sistem perdagangan yang saling menguntungkan terganggu. Barang-barang jadi sulit diperoleh, sementara ketergantungan pada kolonial meningkat. Ketegangan memuncak di antara suku. Perbedaan pilihan untuk bertahan memicu konflik internal, memperburuk situasi yang sudah tidak stabil. Lebih dari sekadar politik, cara hidup mereka terancam. Tradisi dan kebebasan mulai tergeser oleh tekanan sistem kolonial yang baru. Kekalahan Prancis menjadi titik awal perubahan besar, membentuk arah kehidupan dan sejarah penduduk asli hingga bertahun-tahun kemudian. Meskipun kekuasaan politik Prancis di Amerika Utara telah berakhir, warisan budaya yang mereka tinggalkan justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Pengaruh tersebut tidak hilang bersama runtuhnya kekuasaan, melainkan tetap hidup, berkembang, dan beradaptasi di wilayah seperti Louisiana. Bahasa Prancis tetap digunakan dalam komunitas tertentu dan menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Selain bahasa, musik juga menjadi medium penting dalam melestarikan warisan budaya Prancis, menciptakan ekspresi budaya yang unik. Kota seperti New Orleans menjadi pusat keberlanjutan warisan ini, dengan arsitektur yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Festival budaya memainkan peran besar dalam menjaga warisan tersebut tetap hidup, menjadi ajang untuk mengekspresikan identitas budaya. Warisan budaya Prancis juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, diadaptasi agar tetap relevan dengan kondisi modern. Keberlangsungan ini menunjukkan bahwa pengaruh suatu bangsa tidak selalu bergantung pada kekuasaan politik, dan budaya memiliki kemampuan untuk melampaui batas waktu. Warisan ini terus membentuk identitas masyarakat, menjadi bukti bahwa meskipun kekuasaan dapat runtuh, budaya dapat tetap abadi. Meskipun kekuasaan Prancis di Amerika telah runtuh, warisan budayanya tidak pernah benar-benar hilang. Justru, ia terus hidup dan berkembang.
bahasa Prancis tetap bertahan, bercampur dengan pengaruh lokal, dan melahirkan bentuk baru yang unik seperti Cajun French dan Louisiana Creole. Dari perpaduan budaya lahir kuliner Louisiana yang kaya, seperti gumbo dan jambalaya, mencerminkan adaptasi tradisi memasak Prancis di dunia baru. Musik dan tarian tradisional, seperti Cajun dan Creole menjadi jantung kehidupan sosial, dipertemukan dalam pesta dan festival yang meriah. Simbol terbesar warisan ini adalah perayaan Mardi Gras, sebuah festival yang menjadi cerminan bagaimana tradisi kolonial bertahan dan beradaptasi. Bahkan dalam arsitektur, jejak sejarah tetap hidup. Balkon besi khas dan bangunan bergaya kolonial menjadi daya tarik di tengah kehidupan modern. Inilah bukti bahwa kekuasaan politik dapat berakhir, tetapi pengaruh budaya akan terus hidup, berkembang, dan diwariskan. Selain bahasa dan budaya, koloni Prancis di Amerika Utara mewariskan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Sistem hukum yang membuat Louisiana unik di Amerika Serikat. Prancis membawa hukum sipil dengan aturan tertulis yang jelas. Ini berbeda dengan common law Inggris, yang bergantung pada keputusan pengadilan sebelumnya. Bahkan setelah berganti kepemilikan ke Spanyol dan Amerika, Louisiana tetap mempertahankan unsur hukum Prancis, menjadi satu-satunya negara bagian dengan sistem hukum berbeda. Pengaruhnya terlihat dalam kepemilikan tanah, kontrak, dan hukum keluarga, memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat hingga kini. Warisan ini membentuk cara berpikir keadilan dan pemerintahan. Di Louisiana, mahasiswa hukum bahkan mempelajari kedua sistem hukum sekaligus. Jadi sejarah kolonial bukan hanya masa lalu. Ini adalah bagian dari cara kita hidup hari ini, terbukti melalui warisan hukum yang tak terhapus. Bagaimana sebuah ekonomi kolonial kuno masih membentuk jalur perdagangan kita hari ini? Mari kita telusuri warisan ekonomi Prancis di Amerika Utara. Di era kolonial, sungai-sungai besar seperti Mississippi menjadi tulang punggung perdagangan Prancis, menghubungkan lautan ke dalam daratan. Dengan sulitnya transportasi darat, sungai adalah satu-satunya jalur yang layak mengubah perahu dan kapal kayu menjadi penggerak ekonomi. Jaringan ekonomi luas terbangun, berpusat pada perdagangan bulu hewan dengan penduduk asli, membawa kekayaan besar ke matahari terbenam. Dari ini, kota-kota pelabuhan seperti New Orleans berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan budaya yang strategis. Lalu dan sekarang, warisan ini terus hidup. Jalur sungai yang sama masih menjadi arteri perdagangan yang vital. Hari ini, kapal-kapal kargo raksasa menggantikan perahu kayu, membawa barang dari seluruh dunia melalui pelabuhan modern yang sibuk. Infrastruktur modern seperti rel kereta dan jalan raya mengikuti pola lama, menciptakan jaringan logistik yang efisien dan terhubung. Dari koloni Prancis hingga kekuatan ekonomi global, sungai ini adalah saksi bisu sebuah warisan ekonomi yang tak lekang oleh waktu. Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan sebuah imperium? Mari kita telusuri sejarah koloni Prancis di Amerika Utara. Sejak abad ke-16, Prancis menjajah wilayah luas, dari Atlantik hingga sungai Mississippi, membangun koloni yang mereka sebut Nouvelle France. Salah satu kekuatan mereka adalah diplomasi. Mereka membangun sekutu yang kuat dengan penduduk asli, berbeda dengan pendekatan agresif Inggris. Namun persaingan dengan Inggris memuncak. Perang Dunia Kedua melanda, dan Nouvelle France menjadi battleground utama. Kelemahan fatal mereka terungkap, populasi yang terlalu sedikit, dan strategi pertahanan yang lemah untuk melindungi wilayah yang sangat luas. Pada tahun 1793, Perjanjian Paris ditandatangani. Prancis harus menyerahkan hampir seluruh imperiumnya di Amerika Utara kepada Inggris. Meski berakhir, warisan Prancis masih terasa hingga hari ini, dari bahasa hingga nama tempat di Amerika. Koloni Prancis mengajarkan kita bahwa sebuah imperium, sekelas apapun kekuatannya, akan rapuh tanpa dukungan rakyat dan strategi yang cerdas. Kisah koloni Prancis di Amerika Utara bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang perjuangan manusia menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Prancis datang dengan ambisi besar, namun harus menghadapi alam yang keras, peperangan,
dan keterbatasan sumber daya. Mereka membangun hubungan dengan penduduk asli, tetapi persaingan global membuat posisi mereka semakin lemah. Meski kekuasaan politik Prancis akhirnya runtuh, warisan budaya mereka tetap bertahan hingga sekarang. Sejarah ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya dapat bertahan lebih lama daripada kemenangan perang, dan kejayaan tidak bersifat abadi. Meskipun kekuasaan Prancis di Amerika Utara telah lama berakhir, warisan mereka masih hidup hingga sekarang. Dari perjalanan sejarah ini, kita belajar bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Namun, budaya, nilai, dan pengetahuan yang diwariskan dapat terus hidup dan memengaruhi generasi berikutnya. Hingga hari ini, masa lalu masih terasa dalam kehidupan modern. Sejarah membentuk identitas masyarakat dan menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Perjalanan sejarah koloni Prancis di Amerika mengajarkan kita bahwa sebuah peradaban dapat meninggalkan jejak yang tetap hidup lintas zaman. Bahasa, budaya, tradisi, dan sistem hukum yang berkembang saat itu masih dapat kita temukan hingga hari ini. Dari kejayaan hingga kejatuhan, setiap peristiwa menunjukkan bahwa sejarah selalu membentuk masa depan. Dan dari kisah inilah kita memahami bahwa warisan masa lalu akan selalu menjadi bagian dari identitas dunia modern. Saya Nafisah Saadah. Saya Feriska Atania Fehulisa Targan. Saya Rizky Fauzi Jalimunte. Saya Jonathan Rusferi Simbolon. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami tentang sistem koloni Prancis di Amerika.